Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati ya Bunda. Oke Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau membahas tentang kapan sebaiknya ibu hamil memeriksakan kehamilan pertamanya setelah diketahui hasil tes packnya positif atau garis 2. Biasanya kalau sudah garis 2 itu pasti ibu hamil ragu, bingung, kapan sih aku mau memeriksakan kehamilanku ini. Perasaan aku nggak ada keluhan apa-apa, apa perlu aku periksa? Nah, sebaiknya kapan Bunda? Oke, Bidan Irawati jelaskan ya. Jadi sebaiknya ketika hasil tes pack Bunda sudah benar-benar garis 2, saat itu juga Bunda boleh langsung memeriksakan kehamilan Bunda. Apalagi jika Bunda sudah merasakan keluhan ibu hamil, misalkan mual, pusing, mual muntah. Nah, semua keluhan yang Bunda rasakan dan bikin badan Bunda tidak nyaman, sebaiknya Bunda segera periksa. Jangan nunggu besok-besok, jangan nunggu perutnya nampak dulu ya. Jadi harus segera periksa. Paling tidak Bunda bisa memeriksakan kehamilan Bunda di bidan terdekat ya dari rumah Bunda. Jadi Bunda langsung periksa supaya Bunda dapat terapi atau vitamin yang harus dikonsumsi ibu hamil untuk menjaga kesehatan Bunda selama hamil selalu fit. Daya tahan tubuh Bunda selalu fit ya, tidak sampai Bunda drop saat masa hamil. Karena ibu hamil pertama kali dinyatakan positif hamil itu ada serangkaian pemeriksaan yang harus dijalani. Yang wajib Bunda lakukan selain pemeriksaan fisik yaitu ada namanya cek laboratorium. Pertama Bunda melakukan pemeriksaan fisik antenatal care ANC di bidan atau di puskesmas atau boleh di dokter kandungan. Dan setelah melakukan pemeriksaan fisik antenatal care, periksa hamil, Bunda bisa langsung melakukan yang namanya pemeriksaan laboratorium. Khususnya untuk mendeteksi adanya suatu penyakit yang Bunda derita atau Bunda punya riwayat penyakit tersebut. Supaya apa Bunda? Supaya terdeteksi lebih dini untuk mencegah hal-hal yang tidak Bunda inginkan ke depannya. Jadi pemeriksaan lab ini Bunda bisa lakukan di puskesmas terdekat karena lab khusus ibu hamil ini itu program dari pemerintah, nanti free ya, itu gratis, ditanggung pemerintah. Jadi Bunda harus manfaatkan pelayanan-pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nanti yang dilakukan cek laboratoriumnya itu dicek darah Bunda dan juga dicek urin Bunda atau air kencing Bunda. Nanti dicek semuanya termasuk 3 jenis penyakit atau triple A. Di antaranya yaitu ada untuk mendeteksi HIV, untuk mendeteksi sifilis, untuk mendeteksi hepatitis B. Dari ketiga penyakit tersebut yang utamanya semoga saat Bunda cek lab nanti itu hasilnya negatif semuanya. Berikut juga hasil lab darah yaitu HB darah. Karena HB darah itu penting sekali dideteksi sejak kehamilan awal. Misalkan ibu hamil ternyata hasil HB darahnya, hemoglobin dalam darahnya itu rendah, karena normalnya jika hamil itu 11 gram persen. Nah ternyata Bunda kok HB darahnya itu di bawah 11, 10, 9 atau bahkan di bawah 9 itu termasuk HB darah rendah atau Bunda mengalami anemia ya. Jadi ketika Bunda HB darahnya rendah itu Bunda harus saat itu juga mendapatkan terapi supaya HB darah Bunda bisa naik kembali. Karena jika selama masa hamil HB darah Bunda itu rendah, itu membahayakan tumbuh kembang janin Bunda dan juga kesehatan Bunda nantinya. Untuk itu ketika Bunda sudah melakukan pemeriksaan di kehamilan awal, jangan lupa ya untuk cek laborat ANC terpadu, cek lab lengkap di puskesmas. Berikut juga konsultasi sekalian sama dokter yang ada di puskesmas, konsultasi gizi, konsultasi gigi, konsultasi ke dokter umum. Semuanya untuk mendeteksi apakah Bunda mengalami suatu penyakit tertentu ya yang harus segera dilakukan tindakan. Selanjutnya ketika Bunda sudah melakukan cek laboratorium, Bunda harus melakukan yang namanya USG. Karena untuk mendeteksi di awal kehamilan itu apakah benar-benar kehamilan Bunda ini kehamilan sehat. Semuanya itu normal apa Bunda mempunyai kelainan pada kehamilan Bunda.
Karena normalnya jika Bunda melakukan USG itu hasilnya yang namanya kantong ketuban atau kantong janin itu ada di dalam rahim. Misalkan setelah di USG kantong janin Bunda itu ada di luar. Janin Bunda ada di luar rahim Bunda. Itu namanya kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik, yang itu sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa Bunda kalau tidak segera dikeluarkan. Dan ya mau nggak mau Bunda, kalau memang hasilnya ektopik ya harus segera dikeluarkan, karena kalau semakin membesar dan itu bukan di tempatnya, itu di rongga perut, itu bisa membahayakan nyawa Bunda nantinya. Jadi untuk mendeteksi semua itu termasuk kehamilan ektopik tadi, Bunda wajib melakukan USG ya di kehamilan awal. Paling tidak Bunda bisa melakukan USG setelah melakukan cek lab di awal tadi atau di usia kehamilan 7 minggu ya, karena kalau sudah 7 minggu itu biasanya sudah terbentuk kantung dan juga sudah terlihat janinnya. Misalkan di 7 week kok belum terlihat janinnya, Bunda bisa mengulang lagi USG 1-2 minggu ke depan. Nanti pasti akan ada terlihat janinnya. Jangan khawatir nanti hasil USG pertama belum nampak janin, Bunda sudah khawatir. Aduh gimana nih kok aku nggak ada janinnya. Jangan berpikir langsung negatif thinking ya. Tetap semangat, Bunda harus cek ulang kembali USG-nya di minggu depannya atau 1-2 minggu lagi Bunda ulang lagi USG-nya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sudah nampak bakal janinnya. Oke Bunda, sudah paham ya penjelasan Bidan Irawati pada kesempatan kali ini. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.